Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan di Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita, saudaraku dikasihi Tuhan, di minggu yang ke-10 setelah Trinitatis ini, epistel dari atau nas pembimbing dari Matius, Injil Matius pasal yang 23 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28, dan yang menjadi epistel bagi kita yaitu Evangelium. Evangelium saat ini bagi kita yaitu dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian dapat mengikutinya. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti ini kepada orang yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan bagi kita melalui pembacaan firman Tuhan ini adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saudara kekasih-kekasih Kristus, kita dapat melihat di dalam panggilan Tuhan kepada Yeremia. Kalau saudara dapat membacanya dalam pasal yang pertama, bagaimana Yeremia yang masih muda
dipanggil oleh Tuhan untuk menyerukan, yaitu pertobatan, menyerukan kebenaran kepada bangsa Israel dan Yehuda. Saudara dikasihi Tuhan, dalam rangka penolakan Yeremia di dalam masih muda, saudara dikasihi Tuhan, karena dia tahu bahwa sebagai Allah di tangan Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan harus memiliki kearifan. Tidak seperti apa yang dikatakan di dalam epistel, saudara dikasihi Tuhan. Jika saudara membaca di dalam, yaitu dalam epistel kita hari ini, Injil Matius 23 ayat 23 sampai 28 itu, betapa di sana kemunafikan itu ada kepada orang-orang Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat, sehingga dikecam oleh Tuhan. Celakalah kau, celaka, celaka. Beberapa kali kata celaka di sana. Celakalah kau, membersihkan hanya yang di luarnya, tetapi di dalamnya ada kemunafikan, saudara kekasih Tuhan. Inilah yang menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Yeremia sehingga dia hampir menolak panggilan Tuhan. Namun saudara kekasih Tuhan, terus dia melakukan, bahkan terus Tuhan mengatakan, kemanapun kau kuutus, kau akan menyuarakannya. Dan akhirnya dia melakukan itu. Dan dia menyaksikan sendiri bagaimana kehancuran, bagaimana kebobrokan, yaitu bangsa Israel, dan bagaimana yaitu khususnya orang-orang dari Yehuda berlaku sudah mulai menyimpang daripada janjinya kepada Allah. Mereka tidak lagi setia menyembah Allah, sudah menyembah dewa-dewi, saudara kekasih Tuhan. Bahkan saudara kekasih Tuhan digambarkan bagaikan pohon busuk mereka, saudara kekasih Tuhan, karena kemunafikan itu. Sehingga murka Allah boleh terjadi di sana. Murka Allah. Saudara dapat, karena tulisan di dalam kitab ratapan juga Yeremia menulis bagaimana Yeremia di sana menyampaikan ratapannya kepada bangsa Yehuda dan Israel. Saudaraku dikasihi Tuhan, Allah berfirman agar hidup setiap pimpinan, setiap orang-orang yang dipercayakan Tuhan memangku jabatan-jabatan tertentu. Bahkan setiap kita terpanggil, baik organisasi-organisasi kecil, lembaga-lembaga, baik itu sekular, teristimewa lembaga-lembaga rohani, bagaimana kita dikehendaki oleh Allah melakukan sikap yaitu adil dan benar. Karena di mana ada keadilan, di sana akan ada kedamaian. Di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh bagaikan pohon yang terus subur, berdaun lebat, beranting yang indah, bahkan berbuah-buah yang manis. Namun di mana tidak ada adil, di mana tidak ada kebenaran, inilah saudara kekasih Tuhan dia alami oleh bangsa Israel di masa itu. Sehingga itu yang disampaikan oleh Allah kepada Yeremia. Katakanlah, pergilah ke Yehuda, sampaikanlah di sana firman ini. Apa yang harus disampaikan saudara kekasih Tuhan? Dia katakan ada 5 hal yang harus dilakukan. 5 hal yang harus dilakukan oleh pemimpin pada masa itu dan pemerintahan Yehuda dan Israel itu, saudara kekasih Tuhan, yaitu di ayat yang ketiga. Lakukanlah keadilan dan kebenaran yang menjadi tema kita. Itu yang pertama. Lakukan keadilan dan kebenaran. Ya, hal ini
jika diterapkan, dilakukan oleh pemimpin, khususnya kepemimpinan di Indonesia ini, ya, di masa-masa menghadapi pandemi ini, bagaimana mereka bersikap, bertindak untuk memutuskan bahkan melenyapkan wabah virus corona dari muka bumi ini. Adakah mereka terus berseru-seru kepada Tuhan karena segala sesuatunya ada kuasa di dalam Tuhan? Harus bersikap adil, harus bersikap benar. Hal ini jika terkandung saudaraku, maka akan terwujudlah kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan di negara kita Indonesia ini. Kita sudah memasuki 8 hari bulan Agustus, di mana yang lebih di sana membahagiakan kita adalah puncak kemerdekaan Indonesia. Kita akan rayakan HUT Indonesia Merdeka ke-76 tahun ini. Saudara dikasihi Tuhan, 5 hal ini harus dilakukan, yaitu lakukanlah keadilan dan kebenaran. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang-orang yang dirampas haknya. Ya, sejauh mana pemimpin-pemimpin tidak merampas hak orang lain? Sejauh mana kita bersikap tidak merampas milik orang lain? Atau tidak, yang dikatakan mengambil yang tidak haknya, dalam kutip koruptor, para koruptor. Jadi jangan korupsi, saudara dikasih Tuhan, supaya jangan dikasih nama saudara jadi koruptor. Nama yang udah bagus-bagus dikasih orang tua, didoakan supaya itu, karena nama itu adalah harapan. Jadi ada yang berkata, saudaraku kasih Tuhan, namanya perdamaian, tapi di mana dia ada selalu ada keributan, jadi nggak sinkron lagi nama dengan. Padahal harapan orang tua itu dibuat perdamaian, kelak dia menjadi pendamai di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, dan dimanapun dia boleh ada. Ya. Juga dikatakan namanya supaya dia orangnya bersikap tulus. Dibuatlah tulus nama puteranya ini. Tetapi selalu ada di sana kesungut-sungutan. Selalu ada di sana contoh memberi dengan karena ada motivasi. Jadi tidak tulus. Waspada saudara kasih Tuhan dengan nama ini. Jadi jangan lepaskan mereka dari pemeras. Yang ketiga, janganlah engkau menindas. Jangan menindas. Dianggap ini gak ada papanya, ini udah gak ada suaminya, ini kita tindas saja janda. Janda apa ini? Udah gak ada artinya ini janda. Lalu melakukan sewenang-wenang. Saudara dikasih Tuhan, waspada. Janda hamba Tuhan yang ditindas, Tuhan akan murka kepada saudara. Karena pembalasan hak Tuhan. Jadi jika saudara ditindas, berseru-seru saja kepada Tuhan. Tidak usah membalas. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Mungkin saudara dikasih Tuhan, anak tiri ditindas, haknya diperlakukan tidak baik, dirampas. Waspada saudara dikasih Tuhan, tidak akan terberkati. Yang ada murka Tuhan ada di sana. Jangan mengambil yang tidak hakmu. Kembalikan, bertobatlah saudara. Jangan engkau menindas. Yang keempat saudaraku, jangan engkau memperlakukan orang asing, ya, yatim dan janda dengan keras, tuh dia. Anak yatim dan janda itu jangan ditindas. Jangan diperlakukan semena-mena.
Ini yang harus kita lakukan, saudara kekasih Tuhan. Yang kelima, janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Ya. Contoh saudara kekasih Tuhan, kasus Ahab, Isabel dan Nabot. Menindas, membunuh Nabot demi ingin mendapatkan kebun warisan dari nenek moyang Nabot. Waspada saudara kekasih Tuhan. 5 hal ini harus disampaikan Nabi Yeremia, dan dia sudah menyuarakan itu, saudaraku. Namun tidak ada sikap yang mau mentaati, melakukan apa yang disampaikan Allah melalui Nabi Yeremia. Saudara-saudara kekasih Kristus, sehingga janganlah kita senantiasa menjauhkan diri dari segala apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Jangan kita melanggar hukum atau segala hal yang sudah Tuhan perintahkan bagi kita. Pada saudara dikasih Tuhan. Sehingga saudara dikasih Tuhan, mari kita, karena ada konsekuensi di balik apa yang kita lakukan. Dikatakan saudara dikasih Tuhan, seperti konteks firman Tuhan kita, bahwa ketika Yehuda melakukan itu, dikatakan di ayat keempat yang menjadi bagiannya, ada hal upah melakukan dan mentaati firman Tuhan. Ya, itu saudara dikasih Tuhan dikatakan. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semua itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana akan berarak masuk raja-raja, duduk di atas tahta Daud dan mengendarai kereta dan kuda, mereka dan pegawai-pegawainya, bahkan rakyatnya. Artinya saudara dikasih Tuhan, di sana ada nanti kerukunan, ada di sana persekutuan yang indah jika melakukan hal seperti itu. Karena Tuhan akan memberkati mereka. Di mana ada kerukunan, di mana ada keadilan, di mana ada kebenaran, maka Tuhan akan memberkati. Namun jika tidak, saudaraku dikasih Tuhan, di ayat yang kelima dikatakan, saudaraku, jika tidak mendengarkan perkataan-perkataan itu, maka dikatakan, aku sudah bersumpah. Aku di situ huruf besar mengatakan Allah. Allah bersumpah, bayangkan saudaraku dikasih Tuhan. Kalau tidak melakukan ini, dikatakan saudaraku dikasih Tuhan, Allah sudah bersumpah. Bersumpah saudaraku dikasih Tuhan. Dikatakan saudaraku dikasih Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Ini saudaraku dikasih Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Yeremia ini sudah disampaikan, dan mereka tidak melakukan, tidak mentaatinya, sehingga murka Allah turun atas mereka. Reruntuhan Yerusalem menjadi reruntuhan. Bahkan digambarkan saudaraku dikasih Tuhan, mereka bahkan digambarkan saudaraku dikasih Tuhan, keluarga Yehuda seperti Gilead bagiku dan puncak gunung Libanon. Ini adalah gunung-gunung yang megah dengan pohon-pohonan penghijauan yang luar biasa, saudara, gambaran kemakmuran saudaraku kasih Tuhan. Namun jika mereka tidak melakukan kelima hal tadi, saudaraku kasih Tuhan, dikatakan bahwa kemegahan dan kemakmuran gunung-gunung itu tadi, dikatakan gunungnya itu Gilead itu dan gunung Lebanon itu, saudaraku kasih Tuhan, menggambarkan kesuburan, kemakmuran dan berkat di sana. Saudaraku kasih Tuhan, adalah bagaikan padang gurun, menjadi padang gurun dan menjadi kota yang tidak didiami orang. Bagaimana kalau kota yang tidak didiami orang? Tidak ada penghuninya. Siapa penghuninya kalau tidak orang? Ya berarti iblis, setan. Ya. Dan tidak dapat dibayangkan kalau rumah tidak dihuni. Saudaraku dikasih itu. Karena murka Tuhan
tidak terelakkan. Bahkan dikatakan tadi dia bersumpah. Artinya saudara berkasih Tuhan, Allah memang pengasih dan pemurah. Tapi jangan salah saudara berkasih Tuhan, Allah yang sangat sportif. Dia berkata sampai dia bersumpah saudara berkasih Tuhan. Dia juga Allah yang adil dan benar. Dia juga Allah yang dapat murka ketika tidak mengindahkan perintah. Ada saudara berkasih Tuhan, saat ini sedang saya konseling, adalah keluarga, kakak beradik sesungguhnya. Orang tua meninggal, bahkan sudah beberapa dari anggota keluarga ini oleh karena korban pandemi. Ternyata di dalam konseling mereka saat ini sedang ada konflik. Karena apa? Kembali kepada karena uang. Saudara berkasih Tuhan, harta yang menjadi perebutan. Ternyata si adik ini sudah berkali-kali menipu orang tuanya. Sudah banyak hartanya diselewengkan oleh karena suaminya yang tidak benar. Jadi si perempuan ini, adiknya ini, perempuan ini ambilin uang terus, bahkan hartanya, rumahnya, mobilnya semua digadaikan. Si kakak ini diam, terus ini baru ditebus dengan baik, semuanya dibereskan. Setelah itu ternyata dia mencuri lagi, setelah itu dia menipu lagi. Akhirnya si kakak katakan, mulai dari sini kita berhenti berhubungan. Silakan, ini bagianmu, ini bagianku. Saya tidak mau lagi karena kamu sudah berkali-kali menyakiti aku. Dan kau sudah berkali-kali menipu papa dan mama. Kau sudah juga menipu saya. Saya kira kau sudah ada pertobatan. Sampai kau sudah bertobat nanti, baru kita bisa berkomunikasi atau berbaikan ulang. Saudara berkasih Tuhan, kadang-kadang ya memang makanya sampai terungkap lewat lagu. 1 kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan, 2 kali masih kumaafkan, jangan coba 3 kali. Saudara berkasih Tuhan, sejauh mana kita mau bersikap, bertindak, mau bertobat, meninggalkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yeremia, menyuarakannya kepada bangsa Yehuda dan bangsa Israel pada masa itu. Di tengah segala keterpurukannya, apa yang dikatakan Allah, lakukan ini dan itu. Saudara berkasih Tuhan, mari kita doakan bangsa dan negara kita. Kita bersyukur dari Kementerian Agama menyelenggarakan doa bersama, baik lintas agama, baik lintas Nusantara, para penyuluh PNS dan non PNS, demikian wilayah-wilayah. Di tengah kita mengatasi masa pandemi ini, bagaimana kita melihat karya Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan suara kebenaran itu. Saudara berkasih Tuhan, segala sikap tindakan kita ada konsekuensinya. Jika kita melakukan hal yang ayat yang ketiga tadi, 5 hal itu, maka kita akan diberkati. Kalau kita tidak, saudara berkasih Tuhan, maka kita akan dikatakan dari yang ada dalam kesuburan kemakmuran akan menjadi seperti tandus padang gurun. Saudara berkasih Tuhan, demikian juga mari kita doakan bangsa negara kita, saudara berkasih Tuhan, baik itu eksekutif, legislatif, judikatif, supaya mereka melakukan tugas dan fungsinya dengan adil dan benar, agar janji Tuhan tergenapi di dalam berbagai-bagai sektor dan berbagai-bagai aspek di bangsa dan negara kita. Tuhan menolong kita, melindungi kita, memampukan kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami melakukan yaitu sikap adil dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, berkati kami, mampukan kami Tuhan untuk melakukan
hal-hal yang Tuhan perintahkan, supaya kami senantiasa dilimpahi dengan berkat yang tidak pernah berkesudahan itu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Bapa surgawi, saat ini juga kami berdoa bagi seluruh jemaat Paradis Jakarta dimanapun berada Tuhan. Kiranya Engkau Allah menolong mereka di tengah-tengah mereka masih perawatan Bapa di surga. Pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka yang terpapar Tuhan oleh karena virus. Kiranya Tuhan yang menolong, mentahirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, bahkan jemaat-Mu Tuhan, yang kehilangan anggota keluarga Bapa, Engkau yang menghiburkan mereka, Engkau memberi kekuatan bagi mereka, Engkau memberi kepada mereka mampu menerima apa menjadi penentuan Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami juga mentaati Tuhan protokol-protokol kesehatan, protokol pemerintah yang masih sampai saat ini Tuhan, sesuai dengan surat edaran, supaya beribadah di rumah masing-masing. Inilah yang kami lakukan, sehingga melalui firman-Mu Tuhan, biarlah umat-Mu dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan Engkau senantiasa memberkati dan melindungi seluruh umat-Mu dimanapun berada. Bila syukur doa kami serahkan bangsa negara kami serahkan Tuhan para pemimpin kami Tuhan, mulai dari tingkat-tingkat eksekutif, bahkan Tuhan legislatif, judikatif, mampukan mereka Tuhan melakukan yaitu sikap adil dan benar, supaya terwujud Tuhan ketenteraman, kedamaian, kemakmuran di Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan doa kami di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Berkat anugerah dari Allah Bapa yang kekal turun atas saudara, keselamatan dari putranya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, menyelamatkan kita dari segala mara bahaya, bahkan menyelamatkan kita sampai kepada kekekalan. Pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Allah yang kudus itulah menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. 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 Kita selesai, Tuhan memberkati. Salam, selamat berkarya. Tuhan Yesus